kabar? Hah? Luar biasa. Sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh salam sebelah saudara. Tanya kabarnya gimana? Katakan Tuhan mengasihimu. Ya. Oke, ada Yomen ini ya. Baru menikah kemarin. Berikan tepuk tangan untuk dia. Selamat buat pengantin baru. Sehat semua? Ada yang sakit? Sehat-sehat? Sehat ya? Puji Tuhan. Karena beberapa waktu ini ya Jakarta sangat banyak yang kena ini ya, batuk, pilek dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tetap masih dalam tema mencintai firman Tuhan. Karena mencintai firman Tuhan sama dengan mencintai Tuhan sendiri ya. Nah, saya akan sambungkan apa yang saya sampaikan di minggu yang pertama. Mungkin beberapa saudara yang tidak hadir atau juga sudah hadir, saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya ya tentang tema ini. Mari kita buka kembali Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 2 1 sampai 5. Saya akan baca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kita pergantian ayat yang kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki di emas itu. 2. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari pada tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mutar ke berbagai home, dan jujur saya dengar beberapa sharing kawan-kawan. Saya coba pahami apa sebenarnya yang dimengerti dan sebagainya. Saudara, saya akhirnya dengar ada sebuah statement lah, dan kita perlu belajar hari ini. Sebenarnya ini menjadi perenungan saya dalam beberapa minggu-minggu ini. Apa yang salah dengan jemaat Efesus? Kenapa disuruh Tuhan bertobat? Karena kalau saudara perhatikan ayat 2 dan 3, coba sampaikan 2 dan 3 dulu. Ini saya ulang sedikit aja untuk supaya nyambung kepada khotbah hari ini. Saudara, kalau melihat apa yang terjadi di dalam ayat 2 dan 3, sampaikan ayat 3-nya boleh. Saudara, jemaat ini jemaat yang sangat rajin, mereka tekun, tidak mengenal lelah, sabar. Dan kalau lihat ayat yang keduanya ya, dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu dan sebagainya. Saudara, ayat 2 dan 3 itu berisi pujian. Karena ada yang sempat bertanya, apakah kerajinan kita salah? Apakah ketekunan kita salah? Tidak, saudara. Waktu saya merenungkan ayat ini, ayat 2 dan 3 itu pujian. Ini yang sudah baik daripada jemaat ini. Sama seperti kita hari ini, saudara, kerajinan, ketekunan, tidak mengenal lelah, itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan di beberapa ayat yang lainnya, Alkitab katakan bahwa kita harus tekun. Yang setuju katakan amin. Kita harus sungguh-sungguh mendalami firman dan sebagainya. Semua ada di Alkitab. Cuma saudara perhatikan ayat 4 dan 5. Yuk. Dari semua pujian itu ternyata ada satu yang merupakan celah daripada jemaat ini. Kamu meninggalkan kasihmu yang semula.
Kamu meninggalkan kasihmu yang awal-awal. Kira-kira begitu. Hanya ini yang merupakan tanda kutip yang perlu kamu perbaiki. Jadi saudara, ketika saya merenungkan ini, kalau hari-hari ini kita rajin, kita kerja keras, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu bagus. Masalahnya gereja ini sudah meninggalkan kasihnya seperti yang mula-mula. Saya percaya semua di sini yang pernah dibaptis, yang pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah lahir baru ngerti kasih yang mula-mula, men. Yang mereka tinggalkan ini. Segala sesuatu, saudara, ternyata bisa orang-orang mengerjakan apapun, bisa orang rajin, bisa orang tekun, tanpa muatan kasih lagi di hatinya, bisa ternyata. Buktinya jemaat Efesus. Saya nggak tahu apa yang menggerakkan mereka. Mungkin mereka kalau sudah lama ikut Tuhan. Nah, selagi saya lagi bicara seperti ini, minta Roh Kudus buka hati kita, men. Mungkin di antara kita yang hadir ada yang ngalami. Mungkin kau masih menyanyi, engkau masih ibadah, tapi muatan kasih di hati itu kok udah mulai kurang ya, Bang ya. Kok yang terasa di dalam-dalam ini kok kayaknya biasa-biasa aja ya. Nah, mungkin kurang lebih yang dirasakan oleh jemaat Efesus seperti ini. Nah, coba perhatikan ayat yang keempat. Namun demikian, aku telah mencela engkau karena engkau telah meninggalkan. Katakan sama-sama, meninggalkan. Mereka itu meninggalkan kasih yang mula-mula, bukan kehilangan kasih yang mula-mula. Sekali lagi saya ulang. Mereka meninggalkan, bukan kehilangan. Saya mau tanya, apa beda meninggalkan sama kehilangan? Apa beda hilang sama apa beda meninggalkan? Saya merenung, kalau hilang itu apa? Kalau hilang nggak sengaja. Kalau meninggalkan? Di sini ada nggak ketika hilang sadar? Biasanya hilangnya setelah hilang berapa lama baru sadar kan? Ternyata HP ku tadi mana gitu kan? Pada saat kita kehilangan kita nggak sadar. Tapi orang yang meninggalkan dia sadar sebenarnya. Misalnya ada suami-suami yang jalan kecepatan, istrinya tinggal, dia tahu istrinya, ngerti ya? Belum terlalu jauh langkahnya, itu namanya meninggalkan. Tapi kalau kehilangan istrinya itu beda lagi, ngerti ya? Saudara, jemaat Efesus bukan kehilangan kasih, tapi dia meninggalkan. Orang yang meninggalkan bisa balik nggak? Bisa. Tinggal kembali. Sebenarnya kalau saya renung-renung ya, kalau Tuhan bilang kamu kembali kepada kasih yang semula, sebenarnya kita hanya meninggalkan. Kita bisa kembali lagi, kita bisa merasakan apa ya? Jatuh cinta kembali dengan Tuhan. Memang cinta nggak bisa di apa ya? Gimana saya bilangnya? Kalau orang jatuh cinta itu mungkin karena kita beberapa di antara kita udah lama nggak jatuh cinta ya. Tapi jatuh cinta itu datang dengan sendirinya, betul nggak? Karena kita dikasihi, kita akhirnya mengasihi balik. Nah, saudara, ini kebenaran pertama ya. Nanti kita akan pelan-pelan, kita akan belajar. Mereka itu bukan kehilangan, mereka meninggalkan. Nah, semakin lama kita ikut Tuhan, ada sebuah kecenderungan kita akan meninggalkan kasih itu. Ada kecenderungan. Karena saya sampaikan kemarin di minggu yang pertama, jemaat Efesus itu 35 tahun umur. Sudah sangat tua. Semakin lama kita kadang-kadang minggu demi minggu ibadah, minggu demi minggu melayani, kadang-kadang tanpa kita sadari rasa itu, kasih mula-mula itu bisa hilang gitu. Semua sekedar rutinitas. Dan Tuhan mau hari ini saya mau sampaikan juga firman ini bukan hanya kepada jemaat Efesus, amin, kepada jemaat KCC. Coba cek muatan kasih kita hari-hari. Nah, kita akan belajar ada beberapa ciri orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula. Yang meninggalkan ya, jadi orang meninggalkan.
Yang pertama, saudara, orang yang meninggalkan kasih mula-mula, dia lebih prioritas kepada aktivitas daripada hubungan. Bagaimana bang? Aku mau ngecek hatiku masih kasih mula-mula enggak? Gampang saudara. Yang pertama, orang-orang ini prioritasnya adalah aktivitas, pelayanan, ya. Prioritasnya lebih kepada hal-hal yang, ya mungkin dia actionnya bagus, tapi hubungannya mulai diabaikan. Saudara, waktu saya siapkan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan begini, hubungan Kristus dan jemaat seperti hubungan suami dan istri, betul? Cara paling baik untuk membandingkan hubungan kita dengan Tuhan, ceklah seperti hubungan suami dan istri. Waktu pertama kali kita menikah, coba saya mau tanya, yang sudah menikah ada nggak masih ingat janji nikahnya? Ini Yomen masih baru ya. Ingat nggak janji nikahnya apa? Aku akan setia dalam suka dan duka, apalagi sakit, senang. Aku akan menemanimu, betul ya? Coba yang masih ingat siapa? Saya udah nikah 11 tahun yang lalu soalnya, masih buka dulu ini. Intinya kita berdua berjanji untuk membangun sebuah hubungan, betul nggak? Betul nggak? Dan di situ belum ada anak malah, hanya saya dan istri saya. Coba lihat, pertama kali Anda dibaptis, menerima Tuhan dan Juru Selamat, itu ibarat Anda menikah dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata kita ini adalah mempelai, betul nggak sih? Yang setuju katakan amin. Kita mempelai. Orang pertama kali dibaptis menyerahkan diri, dia proklamirkan kepada dunia, aku milik Kristus. Aku menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Secara rohani Anda menikah, ngerti? Makanya setelah itu hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan kasih. Bayangkan coba yang suami istri, kalau misalnya pasanganmu saking sibuknya bekerja, dia ngasih kok apa yang kamu kasih, dia apa yang kamu mau, kadang-kadang ulang tahun dikasih, dibeliin, tapi saking sibuknya bekerja, nggak ada waktu untuk ngobrol, nggak ada waktu untuk bersama-sama. Kira-kira gimana? Di sini ada yang senang nggak ya? Nggak apa-apa bang, aku senang kok, aku nggak ada hubungan sama istriku gitu, ada. Yang penting kerja, kita nggak pernah ngobrolin apapun, kita nggak pernah intim. Orang-orang kalau sudah mau kehilangan kasih mula-mula, dia lebih utama aktivitasnya daripada hubungannya. Jemaat Efesus terlihat masih sungguh-sungguh. Secara kasat mata mereka melayani, mereka kerja keras, secara aktivitas tidak ada yang masalah dengan mereka. Tetapi Alkitab catat bahwa mereka kehilangan kasih itu. Artinya apa? Hubungannya yang hilang, betul ya? Rasanya yang udah hilang, nggak dekat lagi sama Tuhan. Adakah di tempat ini yang hari-hari ini masih melayani, masih baca Alkitab, tapi muatannya bukan lagi karena mengasihi Tuhan, bukan lagi karena kerinduan kepada Tuhan. Coba buka Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 38 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria fokus dengan hubungannya. Sedang Marta, apa katanya saudara? Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini lihat, perhatikan saudara ya. Tetapi apa saudara? Katakan hanya satu. Kalau saya bilang gini, kalau hanya satu berarti ada yang lain nggak? Hanya satu.
Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang katakan terbaik. Berarti kalau ini yang terbaik, yang lain pun enggak. Bukan ini yang paling penting gitu. Yang tidak akan diambil daripadanya. Saya waktu sungguh-sungguh merenungkan ayat ini, saudara ya. Marta itu bagus. Saya coba menceritakan versi saya. Namanya ada tamu datang ke rumahnya, dan tamu ini sangat dihormati, yaitu Yesus. Wajarlah dia marhobas ya, wajarlah dia masak yang terbaik, bersih-bersih dan segala macam. Sementara Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Menurut Marta, ini yang terbaik yang Tuhan mau. Dibikin semuanya. Tapi gak satu patah kata pun Maria menanya kabar Yesus. Tidak ada satu aktivitas yang dimana Marta pengen dengar sesuatu dari Tuhan. Sibuk sekali. Saya waktu merenungkan apa yang dialami Efesus, saya percaya ini sebenarnya ini yang mereka rasakan. Ini yang mereka alami jemaat Efesus. Sibuk banget mereka. Secara terlihat mereka itu wah kayaknya keren nih jemaat. Tapi Tuhan tahu kedalaman. Waktu Tuhan bilang Marta, kamu terlalu sibuk. Cuma satu yang ku perlu. Dan Maria ngerti itu. Kesini aku bukan mau makan. Kesini aku pengen ngobrol sama kamu. Coba kalau Anda lagi bertamu sama ke tempat orang lain, Anda pengen makan atau pengen ngobrol sama tuan rumah? Kalau makan berarti kalian bukan pengen yang punya rumah, ngerti ya? Kalian cuma pengen makan gratis, nggak ada uang, atau memang haji mumpung begitu. Coba saya mau tanya jujur ya. Di sini ada nggak tuan rumah yang marah kalau teman kalian datang ke rumah? Dia nggak ngomong apa-apa, hanya nunggu makanan, setelah itu dia pulang. Ada yang marah nggak? Kalau saya marah, coba siapa yang biasa? Biar kita buktikan nanti ini. Kita main ke rumahnya, terus kita pulang gitu. Kita nggak nanya, nggak nyapa. Gimana? Ngerti ya? Sibuk. Baru nyampe udah sibuk ya. Aku beberapa kali juga suka datang gitu ke tempatnya, ke siapa lah di sini, Moilai, Arsat lah. Jujur kita nggak ada yang nggak senang makan ya. Tapi menurutku menu utamanya bukan makan, ngobrol, tapi diselingi dengan pisang goreng, ngerti ya? Bukan pisang gorengnya yang utama, betul nggak sih? Betapa sakitnya hati kalian kalau yang utama pisang goreng kalian. Saya kesini lapar, ngerti ya? Jadi dirasakan Yesus seperti itu. Tapi tahu nggak, tanpa kita sadari kadang-kadang kita mulai kehilangan itu, kawan-kawan. Terlalu sibuk, aktivitasnya banyak. Ini ciri-ciri orang kehilangan kasih yang mula-mula. Ada sebuah cerita, seorang bapak dengan anaknya. Si bapak ini cuma berdua sama anaknya karena istrinya sudah nggak ada. Nah, si bapak sama si anak biasa menghabiskan waktu sore hari, mereka ngobrol, makan sama-sama. Tiba-tiba suatu ketika, sang anak karena ada sebuah proyek, selama 1 bulan penuh dia nggak ngobrol sama sekali dengan bapaknya. Pas sore-sore pulang dilihat kamarnya, kunci. Biasanya mereka ngobrol, berlangsung terus. Masuk bulan yang kedua, sang anak juga nggak keluar, nggak pernah nyapa bapak. Tiba-tiba saudara, di penghujung daripada bulan yang kedua, rupanya sang bapak itu ulang tahun. Anaknya dengan semangatnya kasih surprise, ketok kamar bapaknya, "Pak, happy birthday." Dan saudara tahu, anaknya ngasih lukisan di mana mereka berdua, dia lukis mereka berdua sedang duduk di danau, mereka mandang, dan lukisan itu mereka lagi hangat, lagi ngobrol. Waktu dia kasih tahu sama bapaknya, "Pak, ini lukisan buat bapak, happy birthday." Tiba-tiba bapaknya bilang begini, "Terima kasih nak." Tapi bapaknya bilang begini, "Don't do it again." Jangan lakukan lagi. Yang saya penting bukan hadiahmu,
Saya rindu kita seperti di lukisan ini, kita ngobrol, kita dekat. Saya pengen ngobrol sama kamu. Bukan setiap tahun kamu kasih sesuatu dan kita nggak ada komunikasi begitu. Nah saudara, saya waktu merenungkan saudara tentang ayat-ayat ini yang saya rasakan, saya dapat dari Tuhan. Hari-hari ini siapa yang penting? Aktivitasnya atau hubungannya? Nah saudara, selagi duduk jawab sama Tuhan. Kalau kita, bang, aku kayaknya sudah makin sibuk deh sekarang. Bahkan aku setelah pulang kerja, kalau dulu pertama waktu kasih mula-mula, capek pun aku jawabani. Coba lihat, coba ingat sebentar waktu kasih mula-mula. Mungkin kita jauh lebih capek dari hari ini. Tapi nggak ada kata waktu nggak sempat, betul nggak sih? Nggak ada yang menyala-nyala di hati kita. Nah kalau Tuhan bilang kita meninggalkan, kembalilah, kembali. Sekali lagi yang penting hubungannya daripada aktivitasnya. Orang bisa baca Alkitab, orang bisa berdoa, bahkan orang bisa melayani tanpa punya koneksi lagi dengan Tuhan. Bisa. Bahkan kami para hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini, kami bisa fokus banget buka Alkitab untuk berkhotbah di hari Minggu. Tapi belum tentu kami bisa merasakan tiap ayat demi ayat itu ngobrol kepada kita. Tiap ayat yang kita baca itu cinta kasih Tuhan. Pernah merasakan ini? Minta lagi saudara, balik lagi. Yang kedua, ciri-ciri orang kehilangan kasih mula-mula, kuat dalam doktrin, dalam kebenaran, tapi kurang dalam kasih. Jemaat Efesus, jemaat yang dikatakan setiap kali mereka lihat rasul palsu, mereka tahu. Karena mereka ngerti kebenaran. Mereka bisa menguji setiap rasul-rasul itu. Kalau ada yang korban aneh, dia tahu ini salah, gitu. Tapi saudara, saya perhatikan saudara mengerti kebenaran, saudara tahu kebenaran, tapi kita saudara gak punya lagi kasih, cenderung akan jadi penghakiman. Betul nggak? Tahu banyak ayat, tahu banyak kebenaran, tapi ketika kita kehilangan kasih mula-mula, saudara lihat kebenaran itu cuma dipakai untuk menyerang. Alkitab berkata, firman itu pelita bagi apa? Kaki, terang bagi jalan. Kita nggak bisa, saya udah pernah bilang ini berkali-kali, jangan pakai kebenaran untuk menyenter muka orang. Orang nggak suka disenter. Tapi ada berapa banyak orang yang hari-hari Tuhan nggak tahu ayat, bahkan sibuk di sosmed untuk serang menyerang. Nggak ada yang salah, apologet nggak salah. Tapi coba cek, jangan-jangan kita hanya menyerang, tapi nggak lagi mengasihi, ngerti ya? Bahkan ketika lihat orang berdosa, udah nggak ada lagi hatinya untuk mulai tersentuh. Kamu udah nggak layak. Oh, kamu udah gini-gini, kamu gini-gini. Mulai penghakiman mulai datang. Kalau kita orang seperti ini, jangan-jangan sudah kita mulai kehilangan atau mulai meninggalkan kasih Tuhan. Tapi saya percaya di sini nggak ada, amin. Yang ketiga, kita lihat orang yang kehilangan kasih mula-mula atau meninggalkan kasih mula-mula, mereka lebih mengasihi hal-hal yang duniawi, ya. Kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Salah nggak menikmati dunia? Nggak salah. Salah nggak bang punya mobil, punya motor, punya rumah? Nggak salah. Tapi kalau kamu mengasihi, apa arti mengasihi? Kita menaruh hati kita di sana. Kita bahkan nggak peduli lagi dengan hal yang rohani. Makanya ciri-ciri orang ini duniawi, saudara.
Kalau dulu tidak kompromi sama dosa, sekarang boleh kompromi dengan dosa. Banyak banget komprominya. Duniawi. Kalau orang dikatakan mengasihi dunia, maka kasih Bapa nggak ada. Simple. Tapi kalau kita mengasihi Bapa, kita nggak mengasihi dunia dengan segala isinya. Makanya saudara-saudara, kita sebagai murid-murid Yesus, kita boleh punya ini, boleh punya itu, boleh punya ini, tapi hati kita nggak boleh melekat, amin. Karena cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Punya uang nggak salah, cinta akan uang yang salah. Kami kemarin waktu kami berdoa, jadi sekarang saudara-saudara jemaat, setiap Sabtu kita jam 5 sore kita ada doa. Dan siapa yang mau ikut silakan datang di tempat Ersak. Dan jujur kami merasakan dalam 2 minggu ini lawatan Tuhan yang luar biasa. Satu hal yang kemarin kami dapat, ketika kasih akan Tuhan memenuhi hati kita, kasih itu dikatakan, kalau kayak ada lagunya si Afgan kalau nggak salah itu ya, memalingkan dunia Pak, mengalihkan dunia. Tahu nggak saudara? Saya ini lagi dibuka Tuhan. Gimana caranya ngalahkan dosa? Gimana caranya ngalahkan godaan? Kita nggak akan pernah bisa ngalahkan dosa dan godaan kalau kita nggak ngerasakan cinta Tuhan, amin. Berat. Bertahan, nggak nonton bokep misalnya, itu berat. Wah, digantilah apanya, diganti channelnya, dihapus, tiba-tiba malam download lagi gitu kan. Karena kalau kasih Tuhan tidak ada, kasih dunia kerja. Tapi kalau kasih Tuhan saking besarnya, saudara lihat, percaya, dengan mudah kita bisa mengalahkan godaan, amin. Kasih dunia menguasai, kasih Bapa nggak ada. Kasih Bapa menguasai, kasih dunia lewat. Tapi sekali lagi, kalau hari-hari ini, Bang, aku kok nggak rasakan lagi ya, nah itu berarti kita sudah meninggalkan. Cukup datang kembali sama Tuhan. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ayat 5. Ada 3 kata di sini kita mau belajar. Wahyu pasal 2 ayat 5. Nah, saya akan selesaikan di minggu ini ayat yang kita mulai di minggu pertama kemarin. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Katakan sama-sama, ingatlah. Ingatlah. Ayo 1, 2, 3, ingatlah. Ingatlah. Bagaimana caranya kita bisa kembali kepada kasih mula-mula? Pertama, ingatlah. Ingat dulu bagaimana kasih mula-mula kita. Ingat. Coba renung-renung. Saya kalau udah mulai kering sama Tuhan, kok ngerasa lagi, saya bilang, saya ingat lagi, gimana saya bertobat dulu. Ingat. Kalau Roh Kudus bangunkan pagi hari, waktu kasih mula-mula, siap Tuhan, langsung berlutut ya kan. Sekarang dibangunkan mungkin udah mulai ambil lagi selimut kan gitu, udah mulai gak ingat lagi. Ingat. Nih, ayo ada satu ayat yang saya diingatkan Tuhan nih. Lukas 15 ayat 17 sampai 20 tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Singkat cerita, waktu sang anak menyadari bahwa dia jauh dari rumah bapak, dia melarat, betul ya? 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku gak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa? Berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Saudara dengar ini, saya akan tutup gak lama. Waktu si anak menyadari keadaannya, dia ingat rumah bapaknya. Bagaimana cara kita kembali kepada kasih mula-mula? Ingatlah. Ingat dulu seperti apa di rumah bapak.
Rumah Bapak berbicara tentang presence of God. Rumah Bapak bicara tentang hubungan di mana dia sama Bapaknya dekat, betul ya? Ya ingat kembali. Kalau suami istri lagi berantem, lagi cekcok, ingat pertama kali jatuh cinta. Ingat. Kenapa kamu pilih dia? Ingat yang baik-baiknya. Kalau sekarang hari-hari ini, kok berat banget hidupku ya Tuhan? Mungkin di antara kita seperti anak yang hilang ini, menyadari keadaannya. Aku jauh dari Bapak. Kadang-kadang kita, kalau ini ayat biasanya dikatakan untuk orang berdosa, enggak selalu. Coba lihat, anak ini anak, betul ya? Dia bukan orang berdosa, dia anak. Hanya jauh dari bapaknya. Udah gak dekat lagi sama Tuhan. Dan dia teringat, hari ini, sore hari ini kalau kita duduk di sini dan menyadari keadaan kita, coba ingat betapa indahnya hadirat Tuhan. Kalau kau belum terima Yesus, kau perlu terima Yesus hari ini kalau kau mau. Tapi buat kita yang sudah pernah lama, kita lahir baru dan sudah mulai kehilangan itu, ingat lagi. Kalau jemaat Efesus tidak mengenal lelah karena memang usahanya, tapi orang jatuh cinta nggak mengenal lelah benar-benar karena cinta, betul nggak sih? Nggak ada capeknya jatuh cinta. Nah, kabar baiknya kalau kita datang, kita kembali, Bapak itu bukan cuma sekedar diam sini, ayo, bukan, dia lari. Bapak itu lari, amin. Kalau hari ini kita menyadari Tuhan, aku udah mulai nih meninggalkan kasih mula-mula, udah ingat lagi, dan putuskan untuk kembali, amin. Bapak lari. Ini yang saya rasakan. Beberapa minggu begini saya rasakan, Bapak lari. Tiap kali kita bilang, Tuhan aku perlu Engkau, aku bertobat Tuhan. Semua yang aku mengenai karena kasih. Aku mau balik Tuhan. Waktu kita balik, Bapak lari. Saya mau tanya, siapa yang lebih rindu? Kita apa Tuhan? Tuhan. Kalau kamu rindunya segini, Tuhan segini. Coba bayangkan, anak ini ketika gak pulang-pulang, bapaknya, coba kenapa bapaknya bisa lari? Coba kalau kalian bertemu sesuatu, kalian lari itu karena kegirangan atau karena biasa-biasa? Kenapa bapaknya lari? Sorry to say, waktu itu anaknya bau loh. Bau makanan babi loh. Bapaknya nggak peduli. Bahkan bapaknya nggak nanya, kemana uangku semua kau bikin? Nggak tanya, nanti dulu itu. Dia lari, dia peluk. Orang kalau sampai lari karena dia bapak juga merasa kehilangan, ngerti ya? Coba bayangkan anak kalian tiba-tiba, nggak mungkin lah nggak mungkin lah misalnya Celia kayak hilang, nggak mungkin lah. Ini kan contoh terlalu berat ya. Mungkin yang dewasa lah gitu ya. Tiba-tiba lah, scoring, tahu scoring kan? Lari malam gitu ya. Coba siapa dulu yang pernah lari dari rumah orang tua? Coba dulu, pernah karena kesal, ada nggak yang pernah? Nah ini ada berapa orang ini ya. Kalau kira-kira waktu kalian lagi gak pulang-pulang berapa hari dan bapak sama mak lari ngejarkan peluk kalian, berarti itu tandanya dia rindu, betul nggak? Tapi kalau kalian tidak pulang-pulang dan sampai di rumah, lah kok pulang kau katanya, berarti itu nggak rindu. Kemana aja kau? Mana sih dok mama kau bikin? Tapi kalau lari meluk itu bapaknya rindu. Siapa lebih rindu, kita atau Tuhan? Tuhan, percaya Tuhan lebih rindu. Buka aja hati. Yang kedua, kata kedua, bertobatlah. Tadi dikatakan ingatlah. Kembali ayat yang kelima, bagi pasal 2. Bertobatlah. Kalau kamu nggak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu, katanya. Apa yang kaki dian? Kaki dian berbicara tentang kita ini terang dunia, amin. Saya itu sampaikan di minggu pertama. Hari ini jemaat Efesus itu ada di Turki. Hari ini, saudara, hampir tidak ada orang Kristen di sana. Hilang semua. Yang tadinya kita terang dunia, kita punya pengaruh, kita mulai nggak dianggap lagi karena udah mulai gelap semuanya. Itu yang akan terjadi kalau kita nggak bertobat. Tapi
Tapi kalau kita datang Tuhan, saya menyadari ini, saya mau bertobat Tuhan. Karena saudara, mungkin kita bukan kehilangan aktivitas, kita kehilangan kasih. Amin. Yang terakhir, lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Coba dulu kita waktu kita ngalami kasih mula-mula, kita ngelakuin apa sih? Semenjak kita baru bangun tidur, kita ngapain? Coba cek sama hari ini. Kalau dulu baru bangun tidur, kita akan sapa Tuhan, Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kita mungkin cek HP, cek email, cek status, lihat TikTok, habis kita buru-buru lari ke kantor. Sekali lagi, ini bukan untuk menghakimi, mungkin di antara saudara seperti itu. Nanti Tuhan, akhirnya lupa. Lakukan lagi yang semula, amin. Dulu kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan, mungkin sekarang sudah mulai hitung-hitungan. Izinkan Roh Kudus sentuh hati kita, amin. Karena bagi Tuhan, sekali lagi, engkau terlalu penting dalam hidupnya Tuhan, amin. Sekali lagi, ada 3 hal. Jadi orang yang bilang kasih mula-mula, yang pertama, prioritasnya lebih kepada aktivitas. Kalau hari-hari ini kita lebih memutuskan sibuk daripada hubungan kepada Tuhan, jangan-jangan kita mulai kehilangan itu, mulai meninggalkan kasih mula-mula. Yang kedua, kita kuat dalam kebenaran tapi kurang dalam kasih. Kebenaran yang kita pakai hanya untuk menghakimi, bukan untuk bangun orang. Sibuk menilai banyak orang, serang sana serang sini. Yang ketiga, kita mulai duniawi. Kompromi udah boleh banyak sekarang. Pakai ayat untuk membenarkan kelakuan kita. Kompromi banyak banget. Tuhan ngertilah, sekarang kan aku sibuk, aku capek. Tuhan ngertilah semua itu. Akar dari semuanya bukan karena kita kurang pelayanan, kita kurang mengasihi. Dan sekali lagi, kalau kita mau balik, Bapa akan lari, amin. Mari kita bangkit berdiri.